I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi di channel aku, Sally Imida. Oke, jadi di video kali ini aku akan melanjutkan part sebelumnya, part kedua, khususnya soal P3K wawancara untuk semua jurusan. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke soal pertama. Di tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa pasien yang merokok di area klinik. Padahal klinik sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area klinik. Sebagai pegawai klinik yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Baik teman-teman, soal ini adalah soal kasus ya, jadi kita akan mencari jawabannya. Nah, ini kita akan langsung eksekusi mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu. Jadi, untuk pilihan ganda yang A, saya akan lebih aktif dalam memperingatkan pasien yang kedapatan sering merokok di area klinik. Oke, dia lebih aktif memperingatkan pasien. Baik, ini kita simpan dulu ya teman-teman. Yang B, bersama seluruh komponen klinik untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Oke teman-teman, ini juga bagus. Yang B ini kita simpan dulu yang B. Yang C, meminta kepala klinik agar turun langsung menangani masalah ini dan memberikan sanksi. Baik teman-teman, jadi ini yang C ini kurang tepat ya teman-teman, karena dia meminta kepala klinik yang turun langsung. Nah, seharusnya yang di soal tadi kan yang ditanyakan itu sebagai pegawai klinik yang berkewajiban memberikan tauladan. Nah, ini artinya kita yang harus menyelesaikan kasus ini ya teman-teman, bukan kepala klinik. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, jadi langsung saja sih kita eksekusi. Baik, yang C kita eksekusi. Baik, kita lihat yang D, memarahi dengan membentak pasien agar tidak merokok dan mengulangi perbuatannya tersebut. Nah, teman-teman, untuk memarahi ini, apapun itu alasannya, teman-teman langsung aja di blacklist sih, karena jawaban untuk memarahi ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi langsung saja kita eksekusi karena ini tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi yang kita simpan tadi ada di poin A dan B ya teman-teman. Kira-kira yang mana ini teman-teman yang paling tepat? Yang A tadi, dia akan lebih aktif dalam memperingatkan pasien yang kedapatan sering merokok di area klinik. Oke, yang B tadi, bersama seluruh komponen klinik untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Nah, ini langsung saja sih kita pilih jawaban yang benar, itu yang paling tepat, yang poinnya tinggi itu ada di poin B ya teman-teman jawabannya. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bersama seluruh komponen klinik dia akan memberikan contoh dan perilaku baik tidak merokok. Tadi kan ada di soalnya ya teman-teman, kita garis bawahi pegawai klinik yang berkewajiban memberikan tauladan. Nah, tauladan ini kan artinya memberikan contoh supaya yang di sekitar area klinik tersebut mengikuti teman-teman. Jadi kesannya kita tidak hanya memerintah atau memberi aturan gitu, tetapi benar-benar kita terapkan dengan cara memberikan contoh ya teman-teman. Sedangkan yang di poin A ini dia hanya aktif memperingatkan pasien ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah poin B, bersama seluruh komponen klinik untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Nah, ini paling tepat ya teman-teman. Oke, sudah jelas, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita ke soal kedua. Sebagai perekam medis yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan rekam medis lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di rumah sakit. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah, nah teman-teman, ini juga
kasus ya teman-teman. Jadi langsung saja kita eksekusi seperti soal pertama tadi. Kita lihat dulu poin A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibatkan dalam kepanitiaan. Baik teman-teman, ini bagus karena dia berarti menerima ya. Ini dia bilang langsung mengkoordinasikan dan bersinergi, yang artinya dia ikut, bisa bekerja sama gitu ya teman-teman untuk kepengurusan kepanitiaan dalam rangka HUT RI tadi. Nah, jadi ini bagus. Jadi kita simpan dulu poin A. Baik, poin B, menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini kita simpan karena dia juga menerima tugas yang diberikan tadi. Oke, langsung saja kita simpan dulu. Yang C, walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Nah, ini kalau ada perintah, ini udah jelaskan ya teman-teman kalau ini jawabannya salah, karena dia bilang dengan berat hati, berarti sama saja dia tidak mau melakukannya. Jadi ini langsung saja kita blacklist ya, karena tidak benar. Yang D, menolaknya karena bukan tugas dan tanggung jawab saya. Nah, kita lihat ya teman-teman di soalnya tadi, bahwasannya dia bilang si perekam medis di sini adalah perekam medis yang dianggap kompeten, yang artinya sudah dipercaya gitu teman-teman. Jadi nggak nyambung kalau pilih yang D ya. Dia bilang menolak karena bukan tugas dan tanggung jawab. Oke, jadi yang tadi kan itu dalam rangka HUT RI ya teman-teman. Jadi untuk seluruh staf, seluruh petugas yang artinya harus bisa bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan HUT RI tersebut ya teman-teman. Jadi ini salah karena dia menolaknya mentah-mentah sih sebenarnya yang D ini. Jadi langsung saja kita blacklist ya teman-teman. Oke, jadi aku lagi pilek teman-teman, mohon maaf ya. Nah, jadi yang kita simpan tadi yang mana teman-teman? Poin A sama B ya. Nah, poin A sama B ini jawaban yang paling tepat itu ada di poin mana teman-teman, tahu nggak? Jadi yang paling tepat itu adalah poin A ya teman-teman. Yang poinnya tertinggi adalah poin A. Karena apa? Karena yang di poin A ini dia benar-benar melaksanakan tugas tersebut. Jadi langsung dikoordinasikan dan dia langsung bersinergi, langsung bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi langsung dilaksanakan gitu teman-teman. Sedangkan yang di B ini dia menerima tetapi dia di nomor 2 kan ya gitu teman-teman. Oke, jadi ini kurang tepat ya yang B ini, karena dia bilang dia nerima tetapi setelah tugas-tugas lain itu selesai. Jadi ini kurang tepat ya. Kita blacklist yang B ini. Jawaban yang benar adalah poin A, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibatkan dalam kepanitiaan. Baik teman-teman, ini kita lanjut lagi. Seorang pasien ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat. Teman Anda kelelahan dan butuh istirahat. Sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai. Sikap Anda. Oke, ini kasus lagi, kita pecahkan bersama-sama. Poin A, menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. Nah, ini langsung saja di blacklist teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat konteks soalnya tadi. Di soal tadi dia bilang tugas Anda belum selesai. Nah, di mana kalau bekerja itu teman-teman harus bisa mengesampingkan urusan orang lain dan urusan Anda ya teman-teman. Sedangkan yang tugas ini tadi adalah tugas teman Anda. Nah, sedangkan Anda masih ada kerjaan yang belum selesai. Jadi ini langsung saja di blacklist ya teman-teman. Karena Anda kalau nolongin teman, jelas-jelas pekerjaan Anda terbengkalai teman-teman. Jadi lebih baik kita mendahulukan kita terlebih dahulu. Kemudian yang B kita lihat, melanjutkan tugas teman yang kelelahan supaya kantor tidak terbengkalai. Nah, ini sama saja ya teman-teman dengan poin A tadi. Sama saja dia meninggalkan pekerjaan dia dan bantuin temannya yang butuh istirahat tadi. Nah, ini kurang tepat ya, langsung saja di blacklist.
Kemudian kita lihat yang C, menyelesaikan tugas Anda sampai selesai, baru membantu teman yang kelelahan. Oke, jadi ini kita simpan dulu. Yang D, membiarkan saja karena bukan tugas saya. Nah, ini langsung saja di blacklist, karena ini sama sekali tidak ada rasa peduli gitu ya teman-teman. Jadi ini juga kurang tepat, langsung saja kita blacklist. Dan yang tepat adalah poin C, menyelesaikan tugas Anda sampai selesai. Seperti di kasusnya tadi, karena Anda masih ada tugas, jadi selesaikan dulu tugas Anda, baru membantu teman yang kelelahannya. Itu yang tepat ya teman-teman, jadi jangan salah kaprah. Nah, teman-teman mau jawab soal yang teman-teman mau jadi orang baik, tetapi nanti salah gitu konteksnya ya. Jadi yang tepat adalah poin C, menyelesaikan tugas Anda sampai selesai, baru membantu teman yang kelelahan. Jadi kerjaan teman-teman selesai dan bisa membantu teman Anda juga ya. Jadi itu ya teman, sudah jelas. Jadi langsung saja kita ke soal berikutnya. Ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Nah, ini pertanyaannya singkat sekali ya teman-teman. Kita lihat pilihan yang A. Saya alumni Universitas X jurusan AB. Oke, kita simpan dulu. Di sini dia bilang kampusnya dari mana ya teman-teman sama jurusannya. Kemudian yang B, saya keponakan dari salah satu pimpinan di instansi ini. Nah, ini kurang bagus ya teman-teman, karena di pertanyaannya tadi kan yang dipertanyakan itu secara singkat. Berarti harus menggambarkan secara keseluruhan gitu ya teman-teman. Yang penting-penting aja sih sebenarnya. Nah, ini langsung saja sih di blacklist ya teman-teman. Yang B ini kurang tepat. Yang C, saya anak ke X dari Y, bersaudara. Nah, dia bilang tentang keluarganya ya teman-teman. Ini kurang tepat sih teman-teman, tetapi nggak apa-apa sih, kita simpan dulu. Dan C, nah kita lihat yang D, saya berpengalaman di bidang ini dan saya ingin berkarya lebih lagi pada instansi ini. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, jawabannya itu ada di poin D. Karena kalau tentang pekerjaan ya kita harus menjawab di lingkup pekerjaan juga ya teman-teman. Sedangkan yang poin A sampai C ini lebih ke urusan pribadi. Kemudian yang D ini adalah saya berpengalaman di bidang ini dan saya ingin berkarya lebih lagi pada instansi ini. Jadi kalau ditanyakan tentang kita itu lebih ke apa sih, motivasi kita apa, kemudian apa tujuan kita, dan sekitar pengalaman kerja sih sebenarnya teman-teman. Yang penting itu ya. Jadi poin D adalah jawaban yang paling tepat. Baik, sudah jelas ya teman-teman, kita ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal terakhir. Bagaimana Anda mendeskripsikan tentang arti kata kesuksesan? Baik, ini pertanyaannya singkat ya teman-teman. Kita lihat poin A. Sukses berarti dikenal masyarakat luas. Nah, dikenal masyarakat luas itu dalam bidang apa teman-teman? Ini kan yang dipertanyakan itu kita sebagai ASN ya teman-teman. Jadi untuk dikenal masyarakat luas itu kan banyak sih orang-orang yang lebih mudah dikenal di masyarakat luas itu. Nah, kita kan lebih ke bidang pemerintahan gitu teman-teman. Jadi kurang tepat sih menurut aku yang poin A. Jadi langsung saja kita blacklist yang A. Oke, kita lihat yang B, sukses harus menjadi kaya. Nah, ini terlalu memaksakan ya teman-teman. Jadi kurang tepat sih, karena sukses itu kan jangkauannya banyak ya teman-teman. Sukses dalam arti kata apa? Nah, untuk menjadi kaya ini kurang baik sih sebenarnya. Oke, jadi langsung saja kita blacklist. Yang C, sukses berarti mendapatkan jabatan yang tinggi. Baik, ini boleh kita simpan dulu. Untuk poin D, sukses bisa membantu orang lain. Nah, jadi kita ketemu nih di sini teman-teman. Setelah kita lihat semua pilihan gandanya, kita lihat sukses itu ini ada yang C dan ada yang D yang kita simpan. Jadi menurut teman-teman yang mana yang paling tepat nih kira-kira? Baik teman-teman, yang paling tepat itu adalah di poin D. Sukses bisa membantu orang lain ya. Itu ya teman-teman yang paling tepat, karena ketika kita sukses mendapatkan jabatan yang tinggi, belum tentu kita
bisa membantu orang lain ya teman-teman. Jadi yang harus didahulukan itu yang kita bisa membantu orang lain dan bermanfaat sih menurut aku bagi orang lain, itu yang lebih penting ya teman-teman. Baik, inilah yang soal terakhir ya teman-teman. Jangan ragu apabila ada pilihan ganda yang meragukan, langsung saja sih teman-teman blacklist, karena setiap pertanyaan untuk diwawancara ini ada poinnya masing-masing ya teman-teman. Jadi untuk poinnya yang tertinggi itu poin 4 dan yang terendah itu poin 1. Jadi kelihatan banget sih sebenarnya secara signifikan yang mana yang kurang tepat dan yang mana yang paling tepat. Nah teman-teman harus bisa membedakan dan harus bisa membaca pertanyaan dari soalnya ya. Harus mengerti konteksnya itu kemana gitu teman-teman. Jadi teman-teman akan tahu jawabannya itu apa. Baik teman-teman, itulah latihan soal kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan pokoknya teman-teman yang mengikuti seleksi P3K dan CPNS 2023 harus semangat dan harus benar-benar banyak belajar ya teman-teman. Jadi semakin banyak belajar maka semakin banyak ilmu teman-teman pada saat ujian nanti, karena soal-soalnya itu berbeda-beda variasi ya teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar menguasai materinya. Jadi teman-teman, itulah latihan soal kita kali ini. Semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian semua, dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Thanks for watching, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Damn.